Bagaimanakah ciri bahasa teks cerpen? Nah, tentu kalian bertanya-tanya, bagaimana sih bahasanya? Ciri bahasa teks cerpen ya sebagai berikut. Nah, yang pertama itu memuat kata-kata yang mendeskripsikan pelaku, penampilan fisik, atau kepribadiannya. Contohnya, ini ada sebuah kutipan cerpen yang ada hanyalah ada. 10 tahun yang lalu, mereka bertamu di Georgetown, tepat di bawah pelang Wisconsin Avenue, bermandi teriknya matahari musim panas Washington DC. Masing-masing datang bersama rombongan teman yang berbeda dan banyak yang tidak saling kenal. Perkenalan keduanya pun berlangsung datar-datar saja, tidak ada yang spesial. Dimas, George Washington University. Dimas memperkenalkan diri. Wajahnya yang manis membuat ia selalu nampak tersipu-sipu. Ruben menyambut tangan itu terasa halus paras, dan penampilan orangnya yang terawat berbeda dengan dirinya yang bergurat, wajah tegas, setegas jabat tangannya. Ruben, John Hopkins Medical School. Bagaimana perjalanan dari Baltimore tadi? Ya, lancar-lancar. Saya dengar 295 North Dana New York Ave ditutup. Kami lewat Gateway Park. Nada itu terdengar angkuh. Dimas langsung tahu kalau Ruben termasuk geng anak beasiswa orang-orang sinis Cooper yang cocok bersosialisasi dengan buku. Sementara dari gayanya Ruben pun langsung tahu kalau Dimas termasuk geng anak orang kaya kalangan mahasiswa Indonesia berlebih harta yang tidak pernah ia suka. Nah, di sini bisa kita deskripsikan bagaimana ya pelakunya, penampilan fisiknya, kepribadiannya. Nah, ini deskripsi fisiknya. Wajahnya yang manis, ini fisik ya, membuat ia selalu tersipu. Nah, terus ada juga bagian kepribadiannya. Nah, orang-orang sinis, Cooper, yang cocok bersosialisasi dengan buku. Nah, ini kepribadian ya, seseorang, si tokoh dijelaskan. Nah, Ruben langsung tahu kalau Dimas termasuk anak geng orang kaya, mahasiswa berlebih harta, nah, yang tidak pernah ia suka. Nah, itu kepribadian dijelaskan. Yang kedua, memuat kata-kata deskriptif untuk menggambarkan latar, baik waktu, suasana, tempat. Contohnya, nah ini ya, hari Senin yang sangat cerah. Setelah anak-anak selesai melaksanakan upacara, di sini adalah bagaimana latar waktu, tempat, dan suasana itu dijelaskan. Hari Senin yang sangat cerah, itu latar waktu. Nah, di sini juga ada kelas, tempat ya pastinya dijelaskan. Hening itu adalah suasana. Yang bagian ketiga, memuat kata kerja yang menunjukkan peristiwa-peristiwa yang dialami para pelaku. Nah, peristiwa-peristiwa yang dialami biasanya itu ya berhubungan dengan kata kerja. Ini mengerjakan, berarti ada kata kerja ya. Awalan me, kalau awalan me, awalan ber itu sudah pasti kata kerja. Ya. Mata pelajaran yang pertama adalah matematika. Bapak guru menyuruh juga itu kata kerja untuk mengerjakan peristiwa ya. Ada juga mengerjakan, nah ini berpesan. Ada aktivitas peristiwa ya, guru berpesan kepada murid-muridnya untuk mempelajari materi perkalian dan pembagian dengan soal cerita karena sewaktu-waktu akan diadakan tes mendadak. Nah, ini adalah yang menunjukkan peristiwa-peristiwa melalui kata kerja. Bagian keempat, memuat sudut pandang pengarang, point of view. Nah, cara pengarang memaparkan ceritanya. Ada dua jenis pencerita. Yang pertama itu sebagai akuan ya, bagaimana dia si penulis menggunakan saya atau aku
Yang kedua, diaan. Si penulis menggunakan ya ia, dia, mereka atau menyebut nama pelaku atau tokoh. Nah, pencerita akuan perbedaannya dengan pencerita diaan. Ini ada satu contoh ya, boleh dibaca. Di sini ada kata aku. Nah, ini menggunakan gaya pencerita akuan. Ada juga ayahku. Nah, ku ini menceritakan diri sendiri si penulis cerpen. Dia ini bukan berarti maksudnya jadi diaan, bukan, tapi dia yang dimaksud ini adalah si ayahnya yang dia ceritakan gitu. Nah, termasuk ini juga bukan dia berarti pencerita diaan ya, tapi bagaimana si aku ini menceritakan ayahnya dia gitu. Nah, itu aku. Pencerita diaan contohnya ini. Nah, dia menceritakan Tika, nama pelaku langsung disebutkan. Iya, nah itu juga menggunakan kata ganti ia. Nya, mereka, nah, itu nama orang secara langsung. Dinda, Indah, itu contoh penceritaan dia. Oke, lanjut menulis teks cerpen. Nah, setelah kalian memahami bagaimana struktur isi dan ciri bahasa teks cerpen, kalian harus bisa menulis teks cerpen. Ya, langkah-langkah menulis teks cerpen. Yang pertama, menemukan bahan untuk menulis cerpen. Kedua, menulis pembuka cerpen atau bagian orientasi. Yang ketiga, menghidupkan tokoh dengan dialog. Keempat, mengembangkan latar untuk menghidupkan cerita. Kelima, menulis penyelesaian. Nah, kita bahas satu persatu. Menemukan bahan untuk menulis cerpen. Bahan dasar menulis cerpen adalah peristiwa yang bermakna atau bernilai. Boleh dari mana saja ya. Jadi bahan dasar menulis cerpen bisa kita peroleh dari beberapa sumber. Contohnya televisi, ya, kalian lagi menonton, ternyata ada sebuah cerita, nah menarik bagi kamu, boleh kamu buat jadi sebuah bahan untuk menulis cerpen. Ada juga dari majalah. Nah, kalau hobi yang membaca-baca, mana tahu dari referensi membaca majalah itu bisa terinspirasi membuat cerpen, boleh. Dan yang ketiga adalah peristiwa nyata, baik pengalaman kamu sendiri ataupun pengalaman orang lain. Nah, itu bisa dijadikan bahan untuk menulis cerpen. Yang kedua, menulis pembuka cerpen atau orientasi, perkenalan. Nah, contoh pertama pembukaannya. Hari Senin yang cerah, setelah anak-anak selesai melaksanakan upacara bendera. Nah, jadi di dalam pembukaan itu dijelaskan awal-awalnya, perkenalannya, ya, bagaimana latarnya, waktunya. Nah, hari Senin katanya kan. Nah, kalau zaman dulu mungkin yang SD kalau membuat cerpen cerita sejenisnya pasti pada zaman dahulu kala. Nah, gitu. Jadi ada pembukanya, perkenalannya, awal-awalnya, penceritaan mengenai keterangan waktu, boleh gitu ya. Nah, contoh kedua. Nah, Anissa heboh membongkar almari. Dia mencari baju berwarna ungu, setidak-tidaknya yang bernuansa ungu. Nah, jadi di dalam pembukaan atau orientasi ini boleh mengeksplorasi atau menyebutkan tokohnya gitu, untuk supaya lebih kenal lagi si pembaca. Gitu ya, ini si Anissa yang dibahas begitu. Nah, dari kedua contoh ini boleh kalian jadikan bahan referensi untuk menulis cerpen nanti. Nah, itu dia. Jadi kita harus bisa lihat ya bagaimana itu dimulai dengan latar suasana, baik waktu juga, tokohnya juga kalian bisa kembangkan. Yang ketiga, menghidupkan tokoh dengan dialog. Nah, dialog dalam cerpen adalah salah satu cara menghidupkan tokoh. Bagaimana itu si pembaca seolah-olah merasakan setelah membaca cerpen itu, yang masuk ke dalam sebuah cerita.
Nah, ini contohnya ya. Yang ada hanyalah ada. Coba kalian baca, simak. Nah, di sini ada Dimas, George Washington University. Itu adalah percakapan, terbukti dari tanda kutip ya. Ruben, John Hopkins Medical School. Nah, bagaimana perjalanan dari Baltimore tadi? Nah, itu adalah bagian-bagian percakapan atau dialog ya, biasanya dicirikan kutipan langsung. Nah, itu dia percakapan, menghidupkan tokoh dengan dialog. 4. Mengembangkan latar untuk menghidupkan cerita. Kembangkan cerpenmu baik latar waktu, tempat, dan suasana. Ini ya contohnya. Berawal dari kelulusan di SMA ku, di hari itu semua jantung penuh debar. Nah, semua jantung penuh debar berarti itu ya bagaimana mengembangkan suasana cemas. Bagaimana itu supaya yang membaca itu masuk ke dalam cerita itu ya. Si penulis pintar mengeksplor bahasanya begitu. Nah, di sini juga darah sangat cepat mengalir. Nah, berarti mempertegas cemas itu gitu. Nah, ada juga semua masih bisa melampiaskan rasa cemas kepada orang tua mereka yang turut serta hadir, dan hanya aku yang tidak didampingi oleh kedua orang tuaku. Nah, ini ya suasananya, bagaimana dia sedih ya, bagaimana dia sangat menyayangkan, mungkin orang tuanya sibuk ya gitu. Jadi kita harus bisa mengembangkan latar supaya hidup suasananya. Oke, lanjut. Yang terakhir, nulis penyelesaian. Banyak cara untuk menyelesaikan cerita. Yang pertama, contohnya, sejak hari itu aku dan Dewi menjadi teman akrab. Setiap hari kita saling menghubungi lewat WA, dan kalian tahu apa yang lebih membahagiakan? Nah, itu tanda tanya endingnya ya, penyelesaian. Jadi penyelesaiannya itu terbuka dan menggantung. Jadi si pembaca yang bisa menyimpulkan bagaimana endingnya, entah jadian kah, entah hanya teman WA aja kah, ya kita yang menyimpulkan sendiri. Contoh kedua, perasaan bangga dan haru ada di hati Fani. Ia berhasil mendapatkan medali emas dengan nilai tertinggi. Tak sia-sia perjuangannya bisa mendapat juara selama ini. Sudah 2 tahun ia belajar bersungguh-sungguh hanya karena itu. Semua bersorak riang menyelamati Fani. Semua bertepuk tangan dengan meriah tersenyum bangga. Fani hanya bisa diam dan tersenyum. Saat pulang, Fani disambut banyak orang. Seperti di sana, semua menyelamati satu persatu Fani tanggapi dengan diam. Nah, berarti si penulis langsung menuliskan bagaimana endingnya sendiri di situ. Dia juara, nah endingnya langsung nampak, ending bahagia gitu ya. Kalau yang di pertama tadi menggantung, kita nggak tahu bagaimana endingnya. Nah, itulah teknik si penulis untuk menuliskan penyelesaian cerpennya. Nah, menyelamati itu penyelesaiannya bisa kita simpulkan secara langsung dari penjelasan si penulis ya, berbeda dengan yang contoh pertama tadi, menggantung. Oke? Terima kasih.